Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romuan Semus Amo MSC dalam renungan pada hari Jumat biasa pekan ke-11. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Bagi saudara-saudari yang sedang sakit, semoga memperoleh jamahan Tuhan dan sembuh dari sakit. Saudara, hari ini Tuhan Yesus bersabda, "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Dan ini adalah peringatan sekaligus ajakan supaya kita jangan terjebak dengan ilusi duniawi yang fana, tapi justru mengarahkan hidup pada hal-hal yang kekal. Yesus tahu betul bagaimana kecenderungan manusia mengejar kekayaan, pujian, dan kenyamanan duniawi. Tapi semua itu bisa lenyap. Hanya harta rohani, iman, kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kebaikan hati yang menjadi investasi abadi di hadapan Allah. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengisahkan penderitaannya dalam pelayanan. Ia tidak menyombongkan kekuatannya, tetapi kelemahannya. "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku." Kelemahan itu justru menjadi bukti bahwa kasih karunia Allah cukup baginya. Bagi Paulus, harta sejati bukanlah kehormatan duniawi, tapi persekutuan dengan Kristus yang disalibkan. Santo Agustinus berkata, harta yang sejati bukanlah emas atau perak, melainkan Kristus yang menjadi kekayaan terbesar jiwa. Sementara Santo Yohanes Chrysostomus mengingatkan, kita menjadi miskin hanya jika kita kehilangan kasih karunia Allah. Segala yang lain hanyalah bayangan dari kekayaan sejati. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita menerapkan hal ini dalam hidup harian? Pertama, mari kita evaluasi apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini. Apakah hanya sekedar uang, jabatan, atau popularitas? Atau kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan dan relasi dengan Tuhan? Kedua, mari kita mulai menabung di bank surgawi setiap hari. Bagaimana caranya? Dengan berbuat kasih kepada sesama, memaafkan orang yang menyakiti kita, mendoakan musuh, membantu yang miskin, bersabar dalam penderitaan, dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Paus Fransiskus menulis, masyarakat yang hanya mengejar harta materi akan menjadi miskin secara rohani. Yang dibutuhkan adalah kekayaan belas kasih, pengampunan, dan solidaritas. Doa, pelayanan, dan kasih yang kita berikan tidak pernah sia-sia. Semuanya tercatat dalam hati Allah, dan itulah harta yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Saudara-saudara, hari ini mari kita berani menggeser orientasi hidup dari mengumpulkan harta dunia menuju membangun kekayaan surgawi. Jangan takut menjadi miskin menurut dunia, sebab Allah melihat hati yang penuh kasih. Mari kita jadikan hidup ini persembahan kasih yang tulus. Sebab di akhir hidup yang akan Tuhan tanya bukan berapa banyak harta yang kita simpan, tetapi seberapa besar kasih yang kita bagikan. Tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Semoga hati kita selalu tertambat pada surga. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atasmu,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.